Secara, secara garis besar tentu kalian sudah tahu ya apa itu karakteristiknya dari persaingan monopolistik dan juga oligopoli. Kita sudah sering bahas di kelas. Lalu bagaimana sih dua perusahaan ini dia berkompetisi ya, kompetisi harga gitu. Sekedar reminder bahwa ini slide saya muncul nggak? Muncul, Pak. Coba. Ini, kok gini? Apa ini masalahnya? Kamu Pak, mandinya tuh. Ayo. Nih. Apa nggak sih? Oke, ya kembali ke sini ya. Jadi tadi tentang kompetisi harga. Nah, sekedar reminder bahwa kalau di persaingan sempurna, dia ada persaingan, tapi persaingannya non harga. Monopolistik dan oligopoli itu persaingannya harga. Kemudian bahasan selanjutnya adalah tentang kompetisi dan itu ada yang bocor mikrofonnya tolong di mute dulu ya. Jadi tadi ada kompetisi, ya. Ada kompetisi di harga. Ada pilihan lain, ya, pilihan lain bagi si perusahaan yang bersaing di pasar khususnya di oligopoli. Ini udah masuk ke oligopoli di 12.4. Yaitu mereka bisa berkolusi, ya. Mereka bisa berkolusi. Jadi apa? Kalau mereka berkompetisi, perusahaan di oligopoli itu ada kemungkinan salah satu itu akan mati, ya, mati usahanya karena persaingan. Dan mereka tidak bisa memaksimumkan profit. Nah, ada alternatif lain yaitu mereka berkolusi saja. Kolusi dalam hal harga ya. Mereka apa namanya bersepakat menentukan harga bersama. Itu yang disebut dengan kolusi. Nah, dalam hal kolusi nanti kita akan ketemu satu problem, satu apa game di game teori ya, teori permainan yang disebut dengan Prisoner's Dilemma. Ini adalah satu skenario yang populer ya. Jadi kalian mesti tahu nih apa yang disebut dengan Prisoner's Dilemma atau dilema tahanan. Bikin bikin story. Enggak. Oh, bikin. Oke. 4 menit tolong di apa di mute ya. Udah, lanjut ke berikutnya. Berikutnya adalah tentang implikasi dari Prisoner's Dilemma ini di penetapan harga oligopolistik. Lanjut ke yang bagian terakhir tentang kartel. Kartel itu adalah apa namanya eh, perkumpulan ya atau eh, persekutuan di antara perusahaan-perusahaan yang berada di industri yang sama, tentunya di oligopoli, apa namanya membentuk satu organisasi atau kesepakatan bersama ya yang disebut dengan kartel. Contoh dari kartel yang populer itu apa seperti OPEC ya. OPEC itu adalah salah satu bentuk dari kartel. Oke, itu agenda kita. Kita masuk ke materinya. Ini kita hanya selintas saja ya tentang monopolistik. Tentu sudah tahu beberapa poin yang
yang mesti ada di monopolistik adalah bebas keluar masuk pasar seperti halnya persaingan sempurna, tapi yang membedakan masing-masing produsen itu memiliki mereknya sendiri ya dan juga versinya sendiri sehingga kita bisa bilang barang-barang yang diperdagangkan, ditransaksikan di pasar monopolistik itu adalah barang-barang yang terdiferensiasi masuk dalam kategori barang yang sama, tapi konsumen bisa membedakan apa namanya antara eh, barang yang satu dengan barang yang lain. Kemudian yang kedua oligopoli. Cirinya, karakteristiknya, yang pertama perusahaannya itu sedikit dan perusahaan yang sedikit itu berkompetisi satu sama lain. Berbeda dengan di monopolistik, masuk ke pasar oligopoli ini biasanya lebih sulit ya, lebih sulit. Karena membutuhkan apa namanya investasi yang besar. Contohnya di perusahaan apa penerbangan ya tidak mudah untuk masuk ke situ. Tidak tuh, tolong mikrofonnya. Tidak mudah masuk ke apa namanya industri seperti penerbangan ya karena butuh biaya investasi yang besar. Beda dengan monopolistik gitu. Apa kita ambil contoh monopolistik? Ya banyak lah ya, banyak barang yang ada di monopolistik relatif lebih mudah, jauh lebih mudah untuk masuk ke pasarnya. Lalu ada kartel ya, kartel tadi sudah saya sebutkan adalah apa? Organisasi ya, organisasi atau perkumpulan yang mereka berkolusi. Mereka berkolusi untuk menentukan harga. Seperti contoh OPEC, mereka Iya, Nina. kok masih ada yang bocor ya. Saya terganggu kalau ngajarnya seperti ini. Siapa nih Dias Sapita yang bocor mikrofonnya. Udah dimatiin Pak, maaf ya Pak. Di mute semua deh, coba mute semua nanti saya nyalain sendiri. Oh, nyalain apa manual. Udah ya, saya teruskan ya. Oke, jadi tadi contoh kartel adalah OPEC. Mereka sering melakukan pertemuan ya, pertemuan untuk menentukan apa harga sebenarnya. Berapa harga yang mereka inginkan secara bersama di harga minyak dunia. Nah, caranya untuk menentukan harga itu adalah dengan membatasi atau menetapkan kuota produksi masing-masing negara yang tergabung di dalam OPEC gitu. Nah, itu apa contoh kartel. Kartel itu apa ya? Biasanya sih lembaga atau organisasi yang resmi ya. Resmi jadi bukan diam-diam. Baik, sekali lagi kita balik ke monopolistik. Ya, ada dua karakteristik. Yang pertama barangnya terdiferensiasi, ya terdiferensiasi, eh, dan dia itu diferensiasi highly substitutable. Oke,
Oke, lanjut. Jadi tingkat substitusi di monopolistik itu tinggi ya, tingkat substitusinya. Dan tingginya tingkat substitusi itu bisa kita amati, bisa kita tentukan dari mencari elastisitas silangnya, cross price elasticity. Ya, jadi apa namanya untuk menentukan, untuk mengecek apakah tingkat substitusi eh, barang A dengan barang B itu tinggi atau tidak, kita bisa mendapatkannya dengan menghitung elastisitas silangnya. Tapi dia besar tapi tidak infinite atau tak hingga. Lalu yang kedua, free entry, free exit. Masuk keluar perusahaan, masuk keluar industrinya itu mudah ya, mudah. Tentunya masuk dengan membawa mereknya sendiri, mereka sendiri. Oke. Dan perusahaan yang existing itu juga tentu saja akan akan meninggalkan si industrinya kalau sudah tidak lagi profitable ya, tidak lagi menguntungkan misalnya karena jumlah perusahaannya sudah terlalu banyak, perusahaan yang eksis tidak bisa bertahan, jadi mereka bebas untuk keluar. Baik, sekarang kita lihat eh, keseimbangan jangka panjang ya, dari ada kemiripan di mana kita tahu itu slope-nya ya, kemiringan dari kurva permintaannya itu berlereng negatif, mirip dengan kemarin monopoli. Sementara kalau yang persaingan sempurna kan dia horizontal ya. Nah, dengan demikian ada markup di sini yang di ada selisih antara 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 harga dengan average cost-nya. Ya. Jadi sekali lagi dia ke kurva permintaannya berlereng negatif, harganya di atas marginal cost dan di atas average cost. Ya. Jadi selisih antara average cost dan harga disinilah keuntungannya dia, ya keuntungannya si perusahaan, masing-masing perusahaan. Sehingga area yang diarsir warna kuning ini adalah laba yang didapatkan oleh si perusahaan. Oke, seperti itu. Kemudian itu jangka pendek ya, yang sebelah kiri jangka pendek. Jangka panjang, jangka panjang eh, selisih harga ini, selisih antara harga dengan marginal cost tentu akan apa namanya, akan memberikan insentif lah gitu ya kepada perusahaan-perusahaan baru untuk ikut berpartisipasi di pasar. Oh, barang ini sedang bagus nih gitu. Jadi banyak pemain-pemain baru yang masuk. Dengan demikian, selisih ini akhirnya hilang ya. Selisih ini akan hilang. Jadi apa? Si permintaannya sekarang bergeser gitu. Kalau ada perusahaan baru masuk, ada pesaing baru masuk ke pasar, kan perusahaan-perusahaan baru ini akan menggerogoti perusahaan yang existing ya. Dia akan menggerogoti perusahaan existing sehingga permintaannya akan shifting ke kiri. Ini yang terjadi sebelah kanan ya. Jadi dalam jangka panjang si harganya itu ya, harganya itu akan sama dengan average cost. Oke, sama dengan average cost. Jadi gimana selisihnya? Udah nggak ada lagi. Apa margin tadi selisih antara P sama AC-nya sekarang sudah hilang. Gitu ya. Ini dalam jangka panjang. Nah, kalau dengan demikian gimana? Ini akibat apa? Kalau seperti ini, akhirnya kan perusahaan yang tidak bisa bertahan di pasar dan kondisi seperti ini, kondisi P sama dengan AC, mereka akan keluar ya. Mereka akan meninggalkan industri ini. Oh, sudah tidak lagi profitable gitu ya, keluar aja. Ya, keluar aja gitu. Tentu tidak semuanya keluar gitu ya. Tentu tidak semuanya keluar.
tetap aja akan ada perusahaan-perusahaan yang tetap eksis di pasar. Nah, ketika perusahaan-perusahaan yang tidak bisa bertahan ini keluar dari industri, gimana dengan harga? Tentu harga akan kembali naik ya, seperti yang sebelah kiri. Harga kembali akan naik. Nah, perusahaan yang masih eksis, kembali dia menikmati laba ini. Seperti itu. Nah, sekarang tentang efisiensinya. Tentu kita sudah paham ya dari pembahasan-pembahasan yang lalu, kalau bicara tentang efisiensi, struktur pasar yang paling efisien itu adalah perusahaan atau struktur pasar persaingan sempurna ya, persaingan sempurna. Ini apa? Permintaannya itu horizontal seperti ini dan dia sama dengan marginal revenue ya, sama dengan marginal revenue dan juga sama dengan marginal cost-nya seperti ini. Ini di pasar persaingan sempurna ya, harga sama dengan marginal cost. Jadi dari mana kita bisa lihat ya, dari mana kita bisa tentukan tingkat efisiensinya. Tingkat efisiensi itu kita lihat kalau si outputnya itu, yang jumlah output yang diproduksi itu berada di titik terendah dari average cost, gitu ya. Ini kan average cost-nya si perusahaan sempurna, dia beroperasi menghasilkan output sebesar QC ini. Ini kan yang titik yang paling rendah gitu ya, sehingga dia efisien. Oke, sekarang kita bandingkan dengan di monopolistik ya, dengan monopolistik. Kita tahu ada markup di situ bahwa harganya tentu di atas ya, di atas marginal cost gitu. Nah, di di monopolistik ya, di monopolistik terdapat deadweight loss. Kenapa terdapat deadweight loss? Lihat sekarang. Q-nya itu ya, Q-nya itu eh, ada di sebelah kirinya titik efisien. Jadi belum seharusnya si perusahaan itu belum mencapai titik efisiennya. MC ada di sini, sementara ya, sementara titik efisiennya ada di sini, AC terendah. Ya, AC terendah atau ketika dia berpotongan ya, AC berpotongan dengan MC di sini harusnya kalau mau efisien. Tapi kenapa si monopolistik tidak melakukan itu? Tidak tidak menambah saja si outputnya supaya efisien. Nah, kalau dia tambah outputnya justru profitnya berkurang gitu ya. Kan harga turun. Ingat bahwa di sini ada perbedaan. Ada perbedaan bentuk dari eh, kurva permintaannya. Di persaingan sempurna horizontal, sementara dia si monopolistik itu berlereng negatif gitu. Ada konsekuensinya. Kalau dia si monopolistik ini menambah output, harganya makin turun gitu. Dia nggak mau lakukan itu ya. Apalagi mengikuti rule of thumb dari maksimasi profit. Maksimum profit itu kan rule of thumb-nya ketika MC sama dengan MR di sini ya, perpotongan di sini. Inilah titik profit maksimum yang eh, mereka dapatkan, dan profit maksimum itu tidak berada sekali lagi di tingkat efisiennya. Jadi dari sini kita bisa katakan bahwa monopolistik, ya persaingan monopolistik itu eh, tingkat efisiensinya itu lebih rendah dibandingkan dengan persaingan sempurna. Begitu. Oke, ini contoh dari persaingan beberapa beberapa produk ya yang ada di persaingan monopolistik. Cola ya, cola itu bukan hanya Coca-Cola, ini cola itu salah satu jenis minuman gitu, mereknya macam-macam. Coca-Cola ada Royal Crown, kalau kita kan lebih populer Pepsi ya. Jadi
Kita bisa lihat di dua produk ini, produk yang sama, itu elastis permintaannya berbeda ya. Di lebih lebih elastis yang Coca-Cola. Artinya apa namanya si konsumennya Royal Crown itu lebih lebih setia lah sama mereknya dibandingkan Coca-Cola. Kemudian ada beberapa merek kopi di sini ya juga punya punya elastisitas yang berbeda. Jadi mesti hati-hati ya, hati-hati eh, apa, kalau ada perusahaan yang barangnya itu ternyata elastisitasnya itu besar gitu, karena dia akan mudah untuk berpindah ke merek lain seperti itu. eh Bu Yeti atau Bu Latifah bisa tolong dilanjut sebentar. Saya ada urusan sebentar. Bu Yeti, monitor. Tolong di unmute dulu, admin. Bu Yeti atau Bu Latifah. Mana admin? Mana admin? Adminnya mana adminnya? Tes ya. Bisa Pak, insya Allah. Ya, PowerPoint-nya ada kan ya? Sudah saya share? Tadi ada di kolom chat itunya apa Sudah. namanya PowerPoint-nya udah ya. Ya. Sebentar ya, kira-kira 10 menit ya. Oke, baik. Tolong lanjut dulu. Nah. Bentar ya, Ibu share dulu. Oke, terlihat slide-nya. Terlihat Ibu. Nah, kita back to slide 9 ya. Oke, ini sudah ya tadi. Oke, tadi Pak Diki sudah menjelaskan kan ya sedikit tentang review monopolistic market ya. Nah, sekarang kita lanjut ke oligopolinya. Oke, tadi bisa dilihat kalau monopolistik itu kurang lebih dia hampir mirip ya dengan pasar persaingan sempurna kompetitif. Bisa dilihat dari karakteristiknya ya, ada free entry and exit, kemudian tapi barangnya berbeda ya, artinya ada diferensiasi di situ. Nah, dalam pasar oligopoli mungkin kalian juga sudah belajar di pengetahuan ekonomi bahwa karakteristik oligopoli itu apa saja? Intinya karakteristik oligopoli. Mhm. Itu bisa Penjualnya terdiri dari beberapa penjual. iya. berapa penjual ya. Kalau tadi kan di kompetitif sama di monopolistik itu kan banyak penjual, banyak pembeli. Kemudian kalau di oligopoli itu hanya ada beberapa penjual yang menguasai pasar atau suatu industri. Nah, di dalam pasar oligopoli sendiri ini juga produk yang dijual itu bisa jadi terdiferensiasi. Ya, jadi bisa terdiferensiasi ataupun tidak gitu ya. Mungkin tidak terdiferensiasi. Oke. Nah, kemudian di beberapa pasar oligopolistik, beberapa atau seluruh perusahaan itu dapat mengalami yang namanya profit di long run-nya.
dalam kondisi long run-nya. Kenapa? Pernah nggak sih, atau misalnya kalian masih ingat nggak sih, kenapa pada industri oligopoli itu hanya ada beberapa penjual atau produsen? Kenapa nggak bisa seperti monopoli atau monopolistik yang banyak penjual? Kenapa? Ada apa? Kenapa mereka tidak bisa uh, seperti pasar monopoli atau monopolistik, ada free entry and exit? Karena di pasar oligopoli itu ada barriers, ya, ada barriers to entry, hambatan untuk masuk ke dalam pasar, atau bisa dikatakan tidak mungkin untuk pasar atau pemain baru seperti yang dikatakan Pak Diki ya, untuk join ke dalam industri tersebut. Oke, nah kemudian tadi barriers itu muncul karena apa? Misal karena modal yang besar, gitu ya, capital yang besar, sehingga tidak semua produsen atau penjual itu bisa masuk ke dalam industri, sehingga dikatakan di sini ada barriers to entry. Nah, ini yang menyebabkan dalam jangka panjangnya perusahaan mungkin bisa beberapa perusahaan atau bahkan seluruhnya itu mungkin akan mengalami profit, ya. Kenapa di sini ada dua kemungkinan, ada beberapa ataupun ada seluruh perusahaan. Kemudian contoh oligopoli itu bisa dilihat ya, contoh industri oligopoli itu ada handphone, kemudian apa di sini, baja, aluminium ya, jadi sumber daya alam ya, pertambangan gitu ya, kemudian komputer, elektronik, ya itu bisa termasuk ke dalam industri oligopoli, karena untuk masuk ke dalam pasar itu tidak mudah, tidak semudah ketika pemain baru join ke monopoli atau monopolistik. Ada barriers to entry, ya kan, mendirikan perusahaan pertambangan misalnya, mengelola pertambangan tidak semudah menjual barang-barang di pasar persaingan sempurna, ya, competitive market. Okay. Nah, kemudian kita masuk ke yang namanya equilibrium in oligopolistic market, ya. Bagaimana perusahaan di dalam industri oligopoli itu dapat mencapai titik equilibriumnya. Oke. Tadi mungkin sudah disinggung ya oleh Pak Diki di awal, kalau tidak salah, bisa nggak perusahaan oligopoli semuanya mencapai profit? Ya, bisa di-unmute ya, bisa di-mute, sorry. Kenapa? Bisa nggak kira-kira? Kalau bisa, kenapa? Kalau tidak bisa, kenapa? Oligopoli hanya ada beberapa penjual. Kapan mereka bisa mencapai profit? Tidak ada yang bisa jawab? Kekuatan pasar. Kekuatan pasar, dulu. Misalnya ada 2 atau 3 penjual gitu ya. Nah, kita bisa sama-sama untung, atau ada yang untung sebagian, ada yang profit sebagian, yang lainnya rugi. Bisa nggak kayak gitu kondisinya? Kenapa? Kapan terjadi semua itu profit? Semua perusahaan itu mencapai profitnya. Mungkin perusahaannya unggul di produknya, Bu. Semuanya, ketiga perusahaan tersebut unggul semua. Iya, mungkin kamu punya keunikan masing-masing sehingga konsumen bisa memilih salah satu gitu. Ya, kita bahas ya, coba. Ya, Unik ya, unik. Ya. Sebenarnya tadi kalau kita lihat di sini, barang yang dijual tadi yang
ada di sini may or may not be differentiated. Jadi bisa terdiferensiasi apa yang tadi dikatakan sebagai unik atau bisa jadi tidak. Tapi poin yang paling penting adalah yang membedakan oligopoli dengan pasar yang tadi telah dijelaskan, competitive market, monopoli adalah adanya barriers to entry, ya. Nah, jadi nggak semua pemain baru itu bisa masuk ke pasar dengan sehingga yang ada di dalam industri itu adalah hanya beberapa pemain saja. Oke, nah ketika pasar di dalam kondisi equilibrium, ya perusahaan akan melakukan apapun sebaik mungkin yang mereka bisa untuk mengubah harga atau mengubah outputnya, apapun itu ya. Jadi bagaimana caranya mereka bisa achieve tadi equilibrium. Mereka harus melakukan apapun yang mereka bisa. Nah, di sini ada istilah Nash equilibrium. Jadi Nash equilibrium itu adalah istilah equilibrium dalam pasar oligopoli. Ya, jadi equilibrium dalam oligopoli market itu disebut dengan Nash equilibrium termnya. Nah, artinya apa? Artinya setiap perusahaan yang ingin tadi melakukan apapun yang terbaik yang mereka bisa berikan apa nih? Each firm will want to do the best it can given what its competitor are doing. Jadi mereka bisa melakukan apapun yang terbaik daripada yang kompetitor bisa lakukan, ya. Dan sebaliknya, kompetitor juga berpikir seperti itu. Gitu. Jadi tercapailah yang namanya Nash equilibrium. Jadi Nash equilibrium itu sebenarnya adalah set atau bundle dari strategis atau aksi yang dilakukan setiap perusahaan untuk mencapai untuk melakukan yang terbaik jika perusahaan lain melakukan sesuatu. Misal misal ada dua perusahaan ya, A dan B. Kemudian mereka menjual produk yang identik, ya, untuk diferensiasi identik. Apabila produk A itu apabila produsen A itu menurunkan harga, kira-kira produk B melakukan apa ya supaya dia tetap bisa profit nih, bisa menang. Ini kan persaingan ya antara beberapa perusahaan ya. Ketika misalnya, dia kasih diskon, gitu ya, kasih diskon bisa saya melakukan apa ya, kayak gitu. Jadi kita menyiapkan strategi ini. Oh, ternyata A nggak ngasih diskon, tapi A misalnya apa? Kasih potongan harga setiap pembelian sekian, gitu ya, bukan diskon langsung per harga per item. Kemudian saya melakukan apa? Jadi secara teori tadi next activity adalah tadi ya bundle strategi atau aksi action yang dilakukan sebuah perusahaan yang paling baik, yang terbaik yang dapat diberikan ketika perusahaan lain melakukan aksi. Ya, jadi misalnya kalau misalnya dia A, saya B nih. Kalau dia B, saya A. Gitu. Paham nggak? Dari sini paham? Jadi bundle strategi sehingga ada equilibrium nantinya. Gitu. Okay. Nah, kemudian ada istilah lagi, yang kedua adalah duopoli. Nah, duopoli ini juga termasuk ke dalam oligopoli ya. Jadi kalau kita flashback, pengertian oligopoli itu adalah industri atau pasar yang terdiri atas beberapa penjual kan. Nah, beberapanya itu berapa minimalnya adalah dua ya. Dua. Kalau satu hanya satu perusahaan berarti jadinya monopoli, tapi kalau dua jadinya duopoli. Nah, duopoli itu adalah pasar di mana ada dua perusahaan yang saling bersaing satu sama lain. Nah, kemudian di sini ada Cournot model.
Pak Diki sudah hadir, Pak Diki. Tadi saya baru Tulisan aja sampai sampai kurno dulu, nanti saya lanjutkan. uh, sunat, Pak. Hmm? Sunat. Oke, saya aja boleh nggak apa-apa kalau memang. Aduh. Mau saya teruskan atau Ya, Yati? Saya aja. ini boleh. Hmm. Mana tadi? Ini bentar ya, sebentar tunggu. Selesai azan sebentar. Oligopoli. Oke. Dan ingat bahwa oligopoli tadi sudah disampaikan adalah struktur pasar yang ada beberapa pemain ya, ada beberapa perusahaan dan minimalnya adalah dua, sehingga duopoli itu adalah bentuk yang paling sederhana dari oligopoli. Nah, tentang Nash equilibrium, gini, saya ada apa namanya? Kalau nggak salah di kelas saya pernah sampaikan satu satu film yang 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 menceritakan tentang salah satu pemenang Nobel. Pemenang Nobelnya namanya John Nash, John F. Nash. Eh, apa namanya? Judul judul filmnya The Beautiful Mind. Carilah ya di apa ya kedua satu, cari Beautiful Mind. Wajib tonton tuh bagi anak ekonomi. Jadi eh, apa di situ diceritakan diceritakan tentang bagaimana si John Nash ini menemukan ini ya, menemukan game teorinya dia itu tahun 50-an, tapi baru dapat Nobelnya di tahun 80-an, jadi butuh sekitar hampir 30 tahun untuk dari mulai dia nulis papernya sampai dengan dapat hadiah Nobel. Oke, jadi Nash itu gini ceritain Nash Equilibrium. Dua perusahaan tentu dia ketika mengambil satu keputusan, dia harus lihat ya, kira-kira lawannya ini, kompetitornya ini tindakannya seperti apa. Analoginya misalnya di main bola ya, kalau ada dua kesebelasan yang sedang bertanding gitu, tentu mereka masing-masing punya strategi. Strategi apa yang bisa mereka mereka harus lakukan kalau mau menang. Nah, seandainya dia mengira, ya ini dugaan ya, tentu nggak tahu persis dong. Nggak mungkin si perusahaan ini tahu dengan persis apa yang dilakukan oleh lawannya. Hanya mengira-ngira, ya menebak-nebak. Nah, seandainya si kesebelasan A dia menduga kalau si lawannya ini kesebelasan B punya strategi nyerang, tentu si A ini nggak mungkin juga ngambil yang ketika menyerang juga, ya dia kemungkinan kalah. Jadi
dia sebaiknya apa? Defensif saja gitu. Ya, jadi apapun tindakan yang diambil oleh si perusahaan ini harus melihat apa yang kira-kira si kompetitor itu lakukan. Nah, simulasinya ya jadi itu ide besarnya dari Nash equilibrium. Nah, Nash equilibrium, jadi keseimbangan Nash itu eh, ada berbagai macam variasi modelnya. Kita masuk ke yang pertama dulu, model yang pertama disebut dengan model Cournot. Ini orang Perancis, jadi bacanya jadi T-nya nggak di T-nya luluh gitu ya, Cournot gitu. Nah ini model Cournot ini satu model oligopoli pengembangan dari Nash equilibrium di perusahaan. Kalau dua perusahaan itu dia memproduksi barang yang homogen, ya barang yang homogen. Eh, Kemudian skenarionya si perusahaan ini memberlakukan menganggap gitu ya, menganggap bahwa output yang dihasilkan oleh si kompetitornya itu fix. Ya, dia menganggap bahwa output yang dihasilkan oleh si kompetitornya itu fix. Nah, simulasinya kita bisa lihat di grafik di bawah. Contoh yang pertama, perusahaan satu dia akan menghasilkan profit maksimum tergantung dari berapa yang dihasilkan oleh si perusahaan dua. Nah, di sini kalau kalau si perusahaan satu ini menganggap perusahaan dua tidak memproduksi sama sekali, ya tidak memproduksi sama sekali, maka market di grafik kurva permintaan pasarnya terwakili di sini ya, D1 0 di sini. Ya, marginal revenue-nya di bawah. Ingat ini mirip dengan dengan monopoli ya. Jadi marginal revenue-nya di bawah kurva permintaan. eh Seperti itu, sehingga berapa yang diproduksi? Yang diproduksi sebesar 50 itu ya. Jadi si perusahaan satu ini akan memproduksi sebanyak 50 unit. Oke, itu skenario pertama. Kemudian jika si perusahaan satu ini menduga kalau si perusahaan dua akan memproduksi 50 gitu ya, produksi 50. Gimana kalau kalau dia apa tetap bertahan dengan memproduksi 50, kan harga jatuh. Harga jatuh. Jadi tentu dia akan menurunkan jumlah yang dia produksi gitu. Tidak lagi 50, tapi 25 diturunkan. Anggap bagi dua. Ya, masing-masing perusahaan menghasilkan 25 unit. Ingat tadi permintaan pasarnya sebanyak 50. Oke, kemudian jika perusahaan satu ini yang dijadikan sebagai yang mengambil kebijakan ini menganggap si perusahaan dua akan memproduksi sebanyak 75 unit, maka si perusahaan satu hanya memproduksi 12,5 unit. Gitu ya, makin ke bawah makin ke bawah. Marginal cost-nya sama gitu. Oke. Jadi begitu ya ceritanya si Cournot model. Jadi dari sini bisa kita simpulkan bahwa semakin besar kita atau perusahaan satu itu menganggap bahwa perusahaan dua kompetitornya itu akan menambah outputnya, menambah output yang mereka produksi, maka si perusahaan satu ini akan semakin mengurangi, ya akan makin mengurangi yang dia produksi gitu. Untuk apa? Sekali lagi tujuannya untuk mempertahankan harga. Ingat bahwa hanya mereka dua perusahaan ini yang ada di pasar. Oke, sekarang eh, itu gambaran besarnya. Sekarang bagaimana interaksi mereka berdua? Ada yang disebut dengan kurva reaksi. Ya. Kurva reaksi ini adalah kurva yang menunjukkan hubungan antara perusahaan yang maximizing profit, ya semua perusahaan kan maximizing profit ya, dan jumlah yang dia pikir kompetitornya akan produksi. Gitu. Jadi ada aksi, ada reaksi tentunya ya. Oke, ini adalah kurva reaksi perusahaan satu seperti ini. Hmm. Ini adalah kurva reaksi perusahaan satu. Tentu
akan beda-beda ya. Ini perusahaan satu. Jadi, berapa akan dia produksi kalau kalau dia menganggap perusahaan dua itu memproduksi nol, ini apa bentuk lain dari kurva sebelumnya ya. Kalau perusahaan duanya nol, dia produksi berapa? 50. Kalau perusahaan dua kompetitornya memproduksi 50, dia produksi berapa? Produksi 25 sini. Dan seterusnya, kalau dia menganggap produksi 75, si kompetitornya dia turunkan lagi menjadi 12,5. Kalau dia menganggap si kompetitornya 100, dia tidak produksi apa-apa. Dia tidak menghasilkan output seperti itu. Ya. Karena kan kalau pun dia pasang produksi, dia akan menderita kerugian. Nah, kemudian ini kurva reaksi perusahaan dua ya. Nah, si perusahaan dua ini juga perilakunya dalam hal menentukan output juga sama dengan si perusahaan satu gitu. Cuman tentu kurva permintaannya kan beda. Nggak mungkin kan identik ya. Nggak mungkin identik begitu dengan perusahaan satu. Tentu itu berbeda gitu. Nah, ini sebenarnya intinya sama ya. Jadi perusahaan dua juga ketika dia menentukan berapa output yang akan dihasilkan, melihat berapa yang dia pikir perusahaan satu produksi. Seperti itu. Nah, itu jadi ada dua kurva reaksi yang mewakili kurva permintaan dari masing-masing perusahaan. Nah, sekarang kan apa yang ingin dicari adalah equilibriumnya, berapa keseimbangan sehingga si masing-masing perusahaan ini bisa menghasilkan profit maksimum. Itu mesti ada equilibriumnya. Jadi untuk mencapai si equilibrium ini, Cournot equilibrium, maka kita mesti mengasumsikan bahwa dugaan si masing-masing perusahaan terhadap berapa yang lawannya akan produksi itu benar gitu ya, tepat gitu. Nah, kalau begitu maka ketemulah ketemulah equilibriumnya ya. Ketemu equilibriumnya di mana di sini? Perpotongan antara kurva reaksi masing-masing perusahaan. Ini Cournot equilibriumnya. Ya, ketemu di sini. Kalau kalau sudah ketemu di sini sudah ketahuan berapa output yang dihasilkan oleh perusahaan satu. Nah, di sini ya, tinggal tarik ke kiri. Ini adalah output yang dihasilkan perusahaan satu. Kemudian tarik ke bawah. Ini adalah output yang dihasilkan oleh si perusahaan dua gitu. Ya, seperti itu. Ini kalau misalnya ada pertanyaan, nggak apa-apa, langsung di unmute ya. Daripada nanti di sini bagian ininya tidak paham, ini kan akan nyambung ke belakang-belakang gitu. Ya tadi tadi secara grafis ditunjukkan bagaimana kita mendapatkan equilibrium Cournot equilibrium. Sekarang secara aljabarnya. Misalkan dua perusahaan yang identik menghadapi kurva permintaan seperti ini, P30 kurang Q. Kemudian untuk simplifikasi kita anggap si MC1, MC2 sama dengan 0 ya. Supaya mudah saja. Total revenue kan gampang ya, tinggal kita kalikan saja apa P kali Q gitu. Ini kita udah tahu P-nya berapa, kalikan dengan Q. Untuk perusahaan satu ya, total revenue perusahaan satu. Gitu ya, sampai sini saya kira bisa diikuti. Ini kan 30 kurang Q itu adalah P, harganya kalikan Q1. Karena ini output yang dihasilkan oleh perusahaan satu. Nah, kalau demikian kita bisa dapatkan marginal revenue, tinggal turunkan saja. Ya, ini turunkan terhadap terhadap si Q1 gitu. Gitu ya. Ini kalau kita buka kan 30 Q1 gitu ya, 30 Q1 ditambah Q kuadrat gitu. Kita turunkan jadi seperti ini. 30 dikurangi 2Q1 dikurangi Q2. Ini marginal revenue-nya. Q yang ini kan gabungan ya, Q yang ini karena permintaan pasar. Oke, kemudian kita set MR-nya 1 itu 0 dari atas ya. Kita anggap MR satunya itu 0. Maka kita dapatkan kurva reaksi.
perusahaan satu. Sampai sini bisa diikutin. Kalau ada pertanyaan silakan secara jabarnya. Saya, kalau nggak ada yang berkomentar, saya asumsikan paham ya. Baik, sekarang untuk yang perusahaan dua juga sama langkahnya ya. Sama langkahnya, hanya saja di sini R-nya kan R1 ya. R2 sorry. R2 sama 30 dikurangi Q, cuman sekarang Q-nya bukan bukan Q1 tapi Q2 karena output yang dihasilkan oleh si perusahaan dua. Dan tadi di atas dibilang perusahaannya itu identik, maka tentu saja kurva reaksinya di dua perusahaan ini sama ya, hanya bedanya ini ya, apa di Q2 sama Q1-nya saja. Ini salah ya, salah ketik nih. Ini harusnya Q1 ya. Yang ini. Yang Q2 sama dengan 15 dikurang setengah Q1 ya, bukan Q2. Oke. Kurno equilibrium tadi. Nih, secara kita lihat gambar dulu. Nih, ya. Eh, eh, gambar di sini kan kita tinggal caranya mendapatkan ini. Mensubstitusi kurva reaksi perusahaan satu dengan perusahaan dua untuk dapat perpotongannya. Jadi ini ya, si kurva reaksi perusahaan satu disamakan dengan kurva reaksi perusahaan dua, dapatnya 10 gitu, dapat Q-nya sebesar 10. Jadi eh, masing-masing ya, masing-masing perusahaan memproduksi sebanyak 10 unit sehingga totalnya 20 ya, total output yang dihasilkan oleh industri, oleh pasar. Oke, paham ya? Contoh lain, kalau dia kolusi ya, tadi kan kalau bersaing tuh, si perusahaan itu bersaing ya. Sekarang apa yang terjadi kalau si dua perusahaan itu berkolusi? Kolusi itu gimana? Kolusi itu mereka menentukan harga bersama. Tentu kalau di sini bukan negosiasi secara verbal ya, tapi dengan melihat, tentu saja dengan melihat kurva permintaan pasarnya, kita bisa tentukan di situ. Kalau dua perusahaan ya, dua perusahaan itu berkolusi, itu kan sama juga dengan mereka sudah berubah menjadi monopoli. Ya. Kan dua tadinya bersaing. Ya udah deh, kita nggak usah bersaing, kita kolusi aja. Kolusi kan jadi satu perusahaan, jadi monopoli. Nah, kalau sudah monopoli, maka revenue-nya adalah revenue pasar gitu ya. Revenue pasar. Ini kan tadi eh, apa ke permintaan pajak kan 30 dikali Q ya, dikali Q, ini adalah revenue si pasar, revenue pasar. Dapat begini 30 Q dikurang Q kuadrat gitu ya. MR-nya kita turunkan terhadap Q, dapatlah 30 dikurangi 2Q. Nah, dapat total profit itu akan maksimum kalau output yang dihasilkan oleh pasar dengan kata lain si dua perusahaan yang berkolusi sebesar 15 ya, 15. Jadi pasarnya menghasilkan 15. Terus gimana? Bagi dua gitu ya. Kan profitnya mau dibagi rata, bagi dua. Jadi masing-masing masih di 7,5 unit gitu. Nah, jadi kita lihat nah, output yang dihasilkan kalau mereka berkolusi 15 dibandingkan dengan bersaing ya, berapa tadi? 20 gitu. Lebih menguntungkan mana buat ke konsumen? Tentu yang ini ya. Pembeli, tapi menguntung perusahaan atau penjual. Nah, sehingga ini berbahaya sebenarnya. Ini kolusi harga tidak mensejahterakan ya, tidak mensejahterakan, sehingga ini pun namanya diatur oleh pemerintah
pemerintah juga melarang nih praktek seperti ini. Siapa lembaganya? PPU, Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Contoh yang tadi ya, kalau dia berkompetisi gitu masing-masing 10 kolusi 15 ya, 15 bagi 2 gitu. 15 bagi 2 tinggal dibagi saja. Tinggal bagi saja. Seperti itu. Nah, bandingkan dengan ini. Kalau kompetitif, itu lebih banyak lagi ya. Kompetitif dia namanya lebih banyak. Baik, itu no model. Sekarang model yang lain, Stackelberg. Stackelberg model ini satu skenario ya, satu model yang menskenariokan bahwa si satu perusahaan itu bisa set outputnya itu sebelum si kompetitor advantage. Jadi keuntungan yang didapat perusahaan yang kalau tadinya satu perusahaan sebelum itu yang menentukan output adalah dia gitu. Kemudian baru perusahaan gua bisa ngelihat. Oke, tapi eh perusahaan dua gimana? Dia mengobservasi, lihat berapa sih yang si output perusahaan satu itu lakukan, eh, produksi gitu. Kemudian baru dia eh, menentukan menentukan berapa banyak yang mereka akan produksi. Reaksi ya. Kalau tadi kan saling aksi reaksi. Kalau yang si model Kurno, kalau ini hanya ada reaksi saja, reaksi atas si pendahulunya sudah lakukan. Oke, sama ya, ini kurva permintaan pasarnya sama seperti contoh tadi, 30 Kok dengan Q, kemudian ini ya? ya ini juga sama, MC-nya di Ini 0. cara apa sih? Nah, reaksi purus seperti ini. Yang 15 kurang setengah Q2, sehingga perusahaan satu pendapatannya seperti ini tinggal P kali Q1. Ya, sama seperti tadi, dan MR-nya 15 dikurang 1. Sehingga si perusahaan satu memproduksi beras hanya 7,5, ya, hanya 7,5. Jadi yang datang belakangan, perusahaan yang datang belakangan, dia memproduksi lebih sedikit ya, karena sudah ada yang pendahulunya. Jadi yang dulu keuntungan lebih besar dalam contoh ini. hmm, Putus ya? Iya, Pak. eh udah berapa lama putusnya? Udah berapa lama putusnya? Baru baru Pak. Baru Baru. Pak. Kenapa habis tadinya? Pakai berbayar dong. Bisa. Ya, macet deh. Hmm, udah join juga semua? Atau masih belum? Berapa nih? Oh, udah. Tadi cuman close bentar atau gimana? Atau habis ininya atau gimana tadi barusan? Putus-putus aja sih Pak suaranya. Oh, jadi ini ya, eh apa otomatis join lagi. Oke, lanjut ya, Betran. Betran ini, model Betran adalah ini settingannya, skenario-nya.
perusahaan memproduksi barang yang homogen, ya sama dengan tadi, Stackelberg, perusahaan homogen, dan setiap masing-masing perusahaan ini memberlakukan harga kompetitornya itu fix. Apa bedanya dengan tadi? Kalau tadi, yang dua sebelumnya ya, model Stackelberg tadi, ya yang dua model sebelumnya, itu memperlakukan output yang dihasilkan kompetitor fix. Kalau ini, yang Betran, itu harganya. Jadi mainnya di harganya. Memperlakukan bahwa harga yang ditetapkan oleh si kompetitor itu fix, nggak berubah. Kemudian seluruh perusahaan menentukan secara simultan harga yang mereka eh, charge, mereka tetapkan. Nah, kita lihat ya sama nih ininya si apa di kurva permintaan pasarnya. Produksi sebanyak 9. 9. Harga pasarnya 12 sehingga si pasar menghasilkan profit sebesar $81. Ya, jadi itu apa si di model sini masing-masing perusahaan men-set harganya itu sama ya, sama-sama $3 dan si industrinya menghasilkan 27 unit ya, 27 unit. Ya bagi dua gitu, 27 bagi dua kan 13,5 masing-masing. Dan perusahaan berapa profitnya nol gitu kalau kalau mengikuti ini, kalau kalau di apa di set harganya itu sama ya, kalau bersepakat di tiga gitu, profitnya nol, nggak mau dong si perusahaan udahlah dia di oligopoli, masa profitnya nol. Jadi kalau begitu, kalau dia mau menghasilkan profit yang positif ya, eh, kalau model model si Kurdo, tiap perusahaan hanya memproduksi 9 unit. 9 unit, harganya 12 ya, harga 12. Jika harganya hanya 3, maka maka model yang ini ya, model Betran itu tidak menghasilkan profit gitu ya. Yang menghasilkan profit modelnya si Kurno begitu. Jadi Betran model perusahaan harganya itu persis di marginal cost, maka tidak ada profit. Itu, dah ya. 3 model nanti bisa di review kembali. Ini contoh perhitungannya. Misalkan dua perusahaan ya, dua polis punya fixed cost yang sama $20 dan variable cost-nya 0, supaya gampang lah ya, supaya gampang variable cost-nya 0. Kurva permintaannya sama di dua perusahaan ini ya, yang dihadapi net kalau kita lihat Q1, Q2 kan sama ya, identik gitu kurva permintaannya. Kemudian si perusahaan satu menentukan profit, biasanya profit itu kan TR dikurangi TC gitu. Ini tinggal kita lihat TR-nya, total revenue-nya seperti ini. TR-nya kan tinggal dikalikan dengan dengan Q gitu ya. Ini sudah ya. Kemudian dikurangi dengan 20, 20 itu cost-nya. TC-nya total cost. Tadi kan variable cost-nya nggak ada. Jadi hanya fix cost saja 20 supaya gampang ya. Nah, untuk menghasilkan profit maksimum tinggal kita turunkan persamaan profit dengan delta P. Jadi yang di set itu adalah si harganya. Jadi bukan profit. Biasanya kan yang kita cari profit maximizing quantity kan. Kuantitas yang menghasilkan profit. Nah, sekarang kita cari justru harga yang memaksimumkan profit. Sehingga profit di sini ya persamaan laba, persamaan profit diturunkan terhadap si harganya harga perusahaan satu. Nah, ya, ini diturunkan terhadap terhadap P1. Dapat seperti ini ya, dan dinolkan ya, dinolkan. Syarat profit maksimum kan itu ya. Jadi kurva kurva profitnya itu ada di puncak, sehingga kita harus turunkan yang hasilnya itu 0. Kita sudah bahas itu di kelas ya. Oke, kurva reaksinya tinggal kita keluarkan P1 ya. Ingatkan ini kurva variasi itu kurva yang menunjukkan bagaimana penetapan harga dia tergantung dari berapa
harga yang ditetapkan oleh si pesaingnya. Jadi ini P1, jadi harga yang ditetapkan oleh si apa namanya perusahaan satu itu tergantung dari ini penetapan harga si perusahaan duanya. Demikian juga apa penetapan harga di perusahaan dua. Ini dapatnya dari mana? Sama ya. Jadi seperti yang tahapan di sini, cuman diturunkan terhadap P2 ya, turunkan terhadap P2. Kemudian kurva reaksinya tinggal ambil saja ya, P2 ini keluarkan, dapatlah seperti ini, identik ya. Dan Oke, seperti itu. Jadi produknya homogen. Sekarang contoh berikutnya kalau produknya tidak homogen tapi terdiferensiasi. Ya, terdiferensiasi. Kalau terdiferensiasi, maka kembali tadi bahwa si masing-masing perusahaan lebih fleksibel ya, lebih bebas, punya apa namanya, lebih lebih fleksibel lah menentukan harganya sendiri. Karena toh barangnya bisa beda ya. Oke, sekarang dua perusahaan menetapkan harganya pada saat yang bersamaan dan menganggap bahwa harga yang ditetapkan oleh si kompetitornya itu eh, given nih tetap gitu. Ini kan sebenarnya bisa diamati ya. Misalnya apa? Misalkan apa dua dua perusahaan itu kita anggaplah Coca-Cola sama Pepsi. Bisa dong Coca-Cola itu apa namanya mengamati berapa sih harga Pepsi kelihatan tinggal apa? Tinggal di ke pasar ke sana ketahuan tuh oh berapa harga Pepsi. Jadi relatif mudah untuk amati ya. Oke, ini kurva reaksinya seperti ini dan apa agak berbeda dengan yang sebelumnya ya. Yang model yang pertama tadi kita pelajari kurva reaksi di Equilibrium kan ambil kurva pemasaran, kurva pada penawaran ya. Kita lihat slope-nya itu positif. Oke, ini kurva reaksinya. Kurva reaksinya tinggal kita cari kenapa ya, apa indera saya yang kacau? Oh, 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 oh. Itu bagus. Suara saya putus-putus atau lancar ya tadi ya? Tadi sedikit putus, Pak. Hmm? Putus-putus? Iya, putus. Iya, Pak, ada bagian yang putus-putus. Oh iya. Ah, mana dia? Oke. Sekarang masih putus-putus nggak? Masih masih itu juga? Enggak, Pak. Udah enggak, Pak? Tapi tampilan PPT baru muncul. Lancar. Kalau begini, kalau saya mati video gimana? Lebih bagus atau sama aja? Cek satu dua tiga, cek satu dua tiga. Bagus mana? Matiin apa tetap atau sama aja? Bagus, Pak. Eh? Apa? Apa? Rit? Sama aja. Udah Woi, cukup kok, Pak. unstable. Oh, unstable. Hah? Ya lanjut ya. Saya matiin video lah nanti. Kalau diskusi, kalau ada pertanyaan, baru saya nyalain. Ya, gitu ya. Ini tentang si kalau kalau yang ditetapkan adalah harga bukan kuantitas gitu ya. Lihat di kurvanya. Kalau tadi itu Q, sekarang kan
notasinya sudah berubah menjadi P. Oke. Jadi harga kolusi sebesar 6. Nah, ini contoh nanti bisa kalian lihat sendiri lah. Nah, masuk ke sini sekarang. Masuk ke prisoner's dilemma. Ya, prisoner's dilemma. Eh, contoh di sini ada perusahaan masing-masing menghasilkan punya fixed cost-nya $20, variable cost-nya 0, seperti ini. Kalau kita cari dengan equilibrium, dapat harganya 4, profit masing-masing itu 12, ya, dapat profit 12. Sementara kalau mereka berkolusi, ya, kolusi menetapkan harga, mereka menetapkan harganya sebesar 6, profitnya 16. Oke, jadi dari sini kita bisa simpulkan bahwa harga kolusi, ya, harga kolusi itu lebih menguntungkan, ya, lebih menguntungkan dibandingkan dengan kalau mereka berkompetisi. Tuh, ya udah pilih ini kan. Nah, kalau pilih berkolusi, mereka menikmati profit yang lebih besar. Berapa harganya? 6. 6, ya, 6. Kalau masing-masing perusahaan itu men-charge $6, profitnya 16. Nah, cuman problemnya kalau orang bersepakat, ya, berkolusi itu kan kesepakatan, pemufakatan gitu ya. Bisa saja, bisa saja salah satunya ini eh, apa namanya itu, curang gitu ya, tidak eh, apa namanya, mengkhianati kesepakatan lah gitu. Nih, kalau perusahaan satu mencas 6 dan perusahaan dua mencas hanya 4, kenapa dia 4? Coba kira-kira kenapa 4? Karena supaya si perusahaan ini apa, pembeli banyak ke dia kan gitu. Oh, perusahaan dua jual lebih murah, tentu output yang mereka hasilkan lebih banyak dibandingkan 6. Akibatnya perusahaan dua profitnya naik nih, jadi 20. Tadinya berapa? 16 tadinya. Naik 20 gitu. Tapi kalau kalau yang tadinya sama-sama 6, kemudian si perusahaan dua itu curang, ya curang dia jual lebih murah, sehingga profitnya naik. Apakah si perusahaan satu nggak tahu? Kemungkinan besarnya tahu. Kan bisa diamati. Profitnya, kalau profit perusahaan dua ini, kalau profit perusahaan dua ini naik, maka perusahaan satu itu akan tergerus profitnya. Dia tahu dong, loh kok profit saya turunnya. Jadi dia bisa ketahui itu, ya, bahwa si perusahaan dua ini, si temannya, kan kolusi udah bukan kompetitor lagi, bukan pesaing lagi, tapi lebih ke temennya. Ya, temennya curang nih, dia tahu itu. Jadi apa namanya, si perusahaan dua itu dapat keuntungan lebih, tapi atas atau ditanggung oleh profitnya perusahaan satu. Dia turun nih, ya turun, ya profitnya turun gitu. Dia tinggal 24 saja gitu. Ya. Ini nih yang dia rubah, ya, dia apa namanya, harusnya 6 dirubah jadi 4 saja gitu. Itu namanya prisoner's dilemma, ya, prisoner's dilemma. Jadi prisoner's dilemma ini, atau dalam bahasa Indonesia itu disebut dengan prisoners apa, dilema 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 tahanan, ya. Apa namanya, dilema, tahu dilema nggak? Em, apa namanya, dilema tuh, ya, galau gitu ya. Mau ambil yang mana gitu, mau mau jujur, ya, atau mengkhianati kesepakatan. Nah, ceritanya tuh kan ada dua.
ada dua temen ya, dua penjahat yang temenan. Kemudian rangkap sama polisi, masing-masing diinterogasi. Interogasi tentu diminta oleh si polisi untuk ngaku. Kalau ngaku ada rewardnya, ada apa namanya, ada manfaatnya lah, ya, ada reward bagi dia dibandingkan dengan tidak mengaku. Oke, nanti mungkin di slide selanjutnya kita cerita soal itu. Ini matriks apa pricing game ya, permainan harga dari dua kasus ini. Jadi kalau si kasus barusan ini digambarkan dalam bentuk matrik, jadi seperti ini. Perusahaan satu dan perusahaan dua. Kalau masing-masing, ya, masing-masing bersepakat menetapkan harga sebesar, bukan sepakat lah, mencasnya 4 ya, ini bukan sepakatan, mencasnya $4, maka masing-masing perusahaan dapat profitnya $12. Oke, kemudian dia eh, berkolusi lah, ya berkolusi, yuk kita tetapkan harganya 6. Ya, kita jangan jual 4 tapi jualnya 6. Oke ya. Kalau masing-masing 6, maka profit si masing-masing perusahaan dapatnya 16. Untung ya. Ini kan tentu menguntungkan apa? Menguntungkan kedua pihak dibandingkan dengan mereka berkompetisi. Kalau kompetisi dapat berapa? 12. Ya. Kalau mereka berkompetisi masing-masing dapat 12. Kalau berkolusi dapat 16. Win-win solution di sini. Tapi kemudian salah satu curang. Misalnya, kalau perusahaan dua yang curang ya, perusahaan dua yang curang. Perusahaan dua itu mencharge-nya berapa? 4. Sini nih. Perusahaan dua mencharge-nya 4, sementara si perusahaan satu tetap bertahan di kesepakatannya 6. Akhirnya si perusahaan yang curang ini dapat 20, sementara yang dicurangi dapatnya 4. Sebaliknya, kalau yang curang itu perusahaan satu mencas 4, sementara perusahaan dua tetap ke kesepakatan jual di 6. Nah, yang untung siapa? Perusahaan satu ya dapatnya 20, sementara perusahaan dua yang dicurangi dapatnya 4. Begitu. Tahu nggak si perusahaan yang dicurangi? Tahu lah, profitnya turun. Tadinya 16, turunnya di 4. Oh, berarti ini teman-temannya udah apa namanya sudah curang gitu. Akhirnya gimana? Balik lagi ke sini. Balik ke 4-4 akhirnya. Dapat masing-masing 12. Nah, seperti itu. Jadi, itulah yang disebut dengan prisoners dilemma ya. Nih, ada namanya non-cooperative game. Satu game atau permainan di mana negosiasi dan apa namanya dorongan untuk tetap kepada kontrak itu kesepakatannya itu tidak mungkin kan ya. Satu permainan yang menjelaskan bahwa negosiasi dan dorongan untuk terikat dan kontrak itu tidak dimungkinkan, namanya prisoner dilemma. Jadi ada dua prisoners, dua tahanan gitu. Dia diinterogasi lebih ringan dan temannya akan dapat apa namanya akan hukuman yang lebih berat gitu ya. Yang ngaku dapat hukum lebih ringan dengan syarat si temannya itu tidak mengaku. Tapi kalau dua-duanya itu mengaku, ya, dua-duanya mengaku, hukumannya lebih ringan dibandingkan dengan dua-duanya mengaku.
Di situ ngerti nggak? Jadi kalau kalau dua-duanya mengaku, ya dua-duanya mengaku, dia ditahan 5 tahun masing-masing. Ditahan masing-masing 5 tahun. Tapi kalau dua-duanya tidak mengaku, hanya dihukum 2 tahun. Dari sini mana yang menguntungkan? Tentu nggak ngaku kan? Harusnya tidak ngaku. Gitu. Tapi, tapi ada godaannya. Godaannya itu di sini. Kalau misalnya si tahanan A itu mengaku, dia hanya di dihukum 1 tahun. Mana yang menguntungkan 2 tahun atau 1 tahun? Tentu akan milih 1 tahun gitu ya. Tentu dia akan milih 1 tahun. Tapi dengan syarat temannya tidak mengaku. Gitu. Ini kan dilema nggak coba? Bayangkan skenarionya. Satu sisi akan menguntungkan kalau dua-duanya tidak mengaku, tapi eh, si masing-masing orang ini mungkin tergoda untuk dapat yang lebih ringan lagi hukumannya 1 tahun. Tapi dengan syarat temannya tidak mengaku. Gitu ya. Temannya dihukum 10 tahun. Teman teman ngerampoknya lah gitu. Akhirnya gimana? Akhirnya terjebak ke sini nih. Terjebak ke akhirnya udah ngaku aja gitu. Ya, akhirnya dua-dua ngaku gitu. Karena masing-masing ngejar ini. Ngejar Ngejar yang 1 tahun ini. Ngejar hukuman terendah, akhirnya terjebak ke sini. Terjebak ke yang 5 tahun. Oke, itu prisoner's dilemma. Nah, jadi apa dalam prakteknya ya, dalam kehidupan nyata si prisoner's dilemma ini juga di terjadi gitu ya, terjadi di perusahaan-perusahaan yang bersaing dengan ketat gitu. Ini contohnya di P&G sama Unilever. Unilever baca sebenarnya. Namanya dua perusahaan yang memproduksi barang-barang yang mirip-mirip ya. Nah, ini kan barang-barang sehari-hari ya, kosmetik. Mirip lah dua ini. Dia juga begitu. Ya. Akhirnya terjebak di sini ya. Terjebak di yang tadi itu. 12-12. Implikasi dari Prisoner's Dilemma untuk penetapan harga oligopolistik. Ada namanya price rigidity. Rigidity itu susah berubah, ya. Rigid, kaku gitu ya. Bahasa Indonesia mungkin kekakuan harga, price rigidity. Karakteristik dari pasar oligopoli di mana perusahaan itu enggan ya untuk merubah harganya, enggan untuk merubah harganya. Bahkan kalau harganya ada permintaan berubah gitu, ongkosnya berubah, dia cenderung dia takut untuk berubah harga karena kalau berubah harga dia akan akan menguntungkan lawannya gitu. Kalau ongkos dia naik kemudian dia menaikkan harga, yang untung siapa? Tadi dari contoh Prisoner's Dilemma tadi kan kelihatan siapa yang untung lebih besar, perusahaan atau kompetitor yang menjual dan harga lebih murah gitu. Jadi ini si price rigidity di oligopoli cenderung itu. Akhirnya apa? Akhirnya kalau kalau di si perusahaan ini tidak merubah harganya, sementara ongkos produksinya meningkat, akhirnya apa? Kan profitnya profitnya tergerus ya. Profit tergerus bahkan dia akhirnya bisa bisa terjebak ke loss ya, ke rugi gitu. Itu price rigidity ya, kekakuan harga. Kemudian King Demand Curve model. Jadi model kurva permintaan yang patah. King, ya, kurva permintaan yang patah gitu. Model oligopoli di mana setiap perusahaan menghadapi kurva permintaan yang patah gitu ya. Pada harga yang saat itu terjadi, kemudian ketika harganya itu semakin tinggi, permintaannya sangat elastik. Sementara
Di harga yang rendah dia inelastik. Jadi kan kalau ada satu ada satu apa namanya? Kita tahu ya bahwa elastisitas kita bisa mengamati elastisitas permintaan itu dari kemiringan kurva permintaan. Nah, sementara di sini di satu kurva yang sama, tapi elastisitasnya sangat jauh berbeda. Yang satu sisi sangat elastik, yang sisi yang lainnya di bagian bagian dari kurva yang sama, yang ketika harga rendah itu dia inelastik, sehingga kurva permintaannya itu patah. Oke, sekarang kita lihat yang seperti ini, ya King Demand Curve. Ini kaitannya sama price rigidity dulu. Setiap perusahaan percaya bahwa jika dia menaikkan harga di atas harga sekarang itu P bintang, tidak ada kompetitornya yang mengikutinya, gitu kan? Naikin harga nggak ada yang ngikutin, yang tidak ada kompetitor yang akan mengikutinya, gitu. Kalau naikin harga, ngikutin tuh kalau nurunin harga, kalau kompetitor nurunin harga ngikutin, tapi kalau naikin harga nggak ngikutin. Oke, sehingga dia akan kehilangan hampir dari keseluruhan penjualannya, gitu. Nah, kemudian ini patahnya di sini ya, ini kan patah nih, king ya. Satu di sini di bawah P bintang dia mulai lebih lebih curam, ya, lebih curam, lebih inelastik. Setiap perusahaan juga percaya bahwa kalau kompetitor memilih ya harga yang lebih rendah, semua orang akan mengikutinya gitu. Jadi kalau kalau tadi naikin harga tidak ada kompetitor yang mengikuti, ya, yang nggak akan ikut-ikutan naikin harga, tapi ketika nurunin harga kebalikannya banyak kompetitor yang mengikutinya. Ya karena kita tahu kan harga turun, penjualannya akan meningkat gitu. Ini disebut dengan king demand curve di oligopoli pricing. Hasilnya kurva permintaan si perusahaan ini, kurva D-nya itu akan patah di harga P bintang. Ya, akan patah di kurva P bintang. Dan marginal curve-nya di MR di sini akan berhenti di poin itu. Ya, di poin ini akan berhenti dia. Seperti itu. Ya, king demand curve. Kaitannya ke price rigidity. Kalau marginal cost-nya naik, maka MC-nya juga naik dari MC ke MC aksen. Kalau naik marginal cost-nya. Ini kalau harga input naik, ongkos produksi naik, maka MC kan juga akan naik. Perusahaan akan memproduksi level yang sama. Tadi kan seperti di slide sebelumnya dibilang, dia itu rigid, dia itu kaku. Walaupun ongkosnya naik, seperti ditunjukkan di sini, MC ke MC aksen, tapi si perusahaan enggan, ya, atau mungkin tepatnya ketakutan. Ketakutan kalau apa namanya dinaikin harga, pembelinya akan berkurang. Ya, perusahaan tetap memproduksi sebesar Q bintang dan harganya pun sama di P bintang. Price rigidity. Gitu. Nah, lanjut ke price signaling dan price leadership. Price signaling, jadi memberikan sinyal harga. Ya. Tapi sinyal, jadi belum nggak secara langsung gitu, memberikan sinyal kenaikan harga. Ini adalah bentuk dari apa namanya kolusi ya. Kan kolusi yang apa namanya? Kolusi yang resmi itu kan nggak boleh ya. Jadi banyak aturan di banyak negara kalau kolusi harga itu nggak boleh. Undang-undang, saya lagi undang-undang anti monopoli kena di situ. Kalau begitu, caranya gimana? Si kalau ada perusahaan di oligopoli mau berkolusi, tapi kolusinya itu apa namanya? Diam-diam, nggak kelihatan. Nah, caranya adalah dengan secara implisit ya, kolusinya secara implisit. Dia apa namanya mengumumkan gitu. Oh, kita akan naik harga. Harapannya perusahaan lain
industri yang sama juga ikut naikin harga. Gitu. Itu price signaling. Kemudian price leadership, ya, leadership kepemimpinan harga lah. Gitu. Ini ada pola pola penetapan harga di mana satu perusahaan secara reguler mengumumkan perubahan harga supaya perusahaan lain pun ngikutin. Gitu. Biasanya ini dilakukan oleh perusahaan yang relatif lebih besar di industri gitu ya. Seperti itu. Jadi misalkan air mineral, siapa sih leadernya? Aqua. Aqua naikin harga, yang lain ngikutin ya. Le Mineral, Oasis ikut naikin harga karena dia tahu patokannya, dia punya patokan harga nih gitu. Industri apa namanya? Penerbangan, siapa leadernya? Garuda. Mungkin apa namanya? Garuda agak anu lah, Lion karena kadang-kadang kan kita nggak bisa samain tuh. Udah sama Lion, Sriwijaya nggak bisa samain. Lion lah sebagai leadernya. No, Lion harganya naik. Ya udah, Sriwijaya ikut naikin. Ya, perusahaan-perusahaan penerbangan lain yang size-nya itu lebih kecil daripada Lion ikut. Jadi mereka merasa aman gitu ya. Merasa aman kalau kalau mereka menaikkan harga. Sebenarnya mereka akan diuntungkan ya, diuntungkan kalau menaikkan harga dengan catatan penjualannya tetap atau banyak yang turun lah gitu. Cuman ketakutan. Mereka mau naikin harga tapi ketakutan. Oh, jangan-jangan penjualan akan turun. Jadi tapi kalau kalau ada apa namanya? Kalau ada si pemain besarnya naikin harga, mereka merasa aman untuk naikin harga. Itu price leadership. Oke, ya, signaling sama leadership itu contoh di sini di apa namanya di bank komersil ya. Bank komersil kita lihat jarang sekali merubah apa namanya merubah suku bunganya. Tentu ada sinyalnya, ya sinyalnya. Sinyalnya itu tentu kalau bank-bank komersial dapat harga menetapin interest rate, lihat suku bunga Bank Indonesia gitu ya. Berapa suku bunga Bank Indonesia? Tapi begitu Bank Indonesia menaikkan atau menurunkan, dia nggak langsung merubah. Dilihat dulu gimana reaksi bank-bank besar gitu. Ya. BCA gimana, Mandiri gimana, lihat bank besar. Ketika bank besar itu menyesuaikan suku bunganya mengikuti suku bunga BI, maka bank-bank kecil baru ngikutin. Itu contoh dari price signaling dan price leadership. Seperti itu. Ini dominan model, saya kira nggak usah lah. Oke, masuk kartel aja. Kartel. Tadi di awal sudah sampaikan kartel ya. Apa itu kartel? Eh, Apa organisasi di oleh perusahaan atau negara. Contoh OPEC itu kan anggotanya bukan perusahaan ya, anggotanya itu negara ya. Itu juga sama sebenarnya. Eh, ini adalah kartel yang eksplisit ya. Biasanya kalau dengar istilah kartel itu, kalau kita nonton film eh, narkoba ya, narkos itu kartel gitu ya. Kan kita lihat sebenarnya walaupun ilegal, tapi sebenarnya yang mereka lakukan sama seperti ini. Mereka bersepakat untuk apa namanya menentukan harga gitu. Atau output dan atau lah ya, menentukan harga dan atau output. Kalau kartel di narkoba harga, gitu. Kalau kartel di OPEC nggak langsung ke harga, tapi ke outputnya. Berapa output yang apa yang akan mereka produksi, bagi-bagi. Oh, ini negara ini sekian, negara yang lain sekian gitu. Mereka yang apa namanya OPEC yang menentukan kuota yang dihasilkan masing-masing negara anggotanya. Indonesia gimana? Nggak ikut OPEC karena bukan anggota lagi ya. Sudah keluar di tahun berapa tuh? 80-an, 90-an.
Itu contoh dari kartel. Ya, ya gitulah. Ya, cukup lah. Saya kira. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Open mic, silakan. So, saya kasih PR ya di exercise, di latihan di bab 12 ini. Hmm, nomor 1 sampai 4 ya, 4 nomor ya. 1 sampai 4 bab 12. Dikumpulkan minggu depan. Mudah-mudahan kita bisa offline dikumpulkan ya. Ada pertanyaan atau bingung mau nanya apa? Kemarin kuliah tamu bahas apa tuh? Kuliah apa? Praktisi. Bahas eksternalitas. Eksternalitas. Apa itu eksternalitas? Coba ya, kita ngobrol eksternalitas. Apa itu eksternalitas? Saya juga udah ngomongin kok di kelas tentang eksternalitas. Apa eksternalitas? Coba. Oh, diam semua. Semana. 80 orang. Akbar. Pak, Yuk. Hmm. efek dari luar, Hmm? efek dari luar, efek ekonomi dari luar yang menyebabkan keuntungan ataupun kerugian. Efek dari luar. Luar apa? Maksudnya Izin apa efek? nambahin Pak. Hmm. Eksternal eksternalitas itu biasanya itu adalah dampak ekonomi yang muncul dari Hmm. aktivitas suatu pihak tertentu yang asal dari luar. Itu Hmm. bisa menyerang ke individu maupun kelompok tanpa melibatkan kompensasi yang diperhitungkan dalam harga pasar. Gitu sih Pak Oke. saya nyatet. Good. Ada positif negatif kan? Dia betul Pak ada sifatnya positif dan negatif. Hmm. Oke. Yang positif dibahas nggak? Atau perlu nggak dibahas yang positif? Nggak perlu. Kalau nggak salah ada dua kan, selain netralitas ada juga dibahas tentang barang publik, bukan?
Betul? Iya, Pak. Betul, Ah, Pak. Sekaligus. gimana tuh, Akbar? Sekarang barang barang publik gimana? Barang publik. Pembagiannya gimana, Bar? Ada barang publik, barang apa lagi? Barang publik apa temennya yang lawannya dari barang publik? Nah, kan ada kuliah dari praktisi. Mana? Atau pembedaan, ada dua kategori membedakan apakah itu barang publik atau barang privat, ada dua pembedaan. Apa itu? Kegunaannya, Pak. Bukan. Excludability sama rivalry. Excludable atau rivalry. Di bawah sini barang publik itu dia kan non-excludable sama non-rivalry. Apa maksudnya? Tahu, Bar? Kalau, Tahu nggak? maaf, Pak. Kalau non-excludable itu eh, Jalan tol tuh termasuk apa? Jalan tol. Jalan jalan tol tol. masuk up. Hmm. Jalan tol itu rivalry, Pak, non-rivalry. Non-rivalry, masuk. Barang publik atau bukan? Barang Barang publik, privat atau barang publik? barang publik, Hah? jalan tol Barang barang publik. publik. Ya. Enak aja. Kan bayar. Oh, iya. Macam mana barang publik? Kan baik. Kalau jalan raya, jalan Daksipati, jalan Romangun itu baru barang publik. Jalan tol bukan barang publik, tapi barang eh, baju yang kamu pakai itu barang apa namanya? Barang Masuk privat. apa? Privat, Pak. Barang privat. Kenapa barang privat? Kenapa bajumu itu barang privat? Rivalry nggak? Apa sih maksudnya rivalry? Rivalry apa maksudnya? Harus berantem sama orang lain dulu untuk dapetin itu. Ya, kalau di toko baju yang kamu pengen beli itu hanya ada 3 helai, terus kamu beli ya satu, berarti tinggal 2 orang lagi yang punya kesempatan untuk dapetin baju itu. Begitu udah tiga-tiganya baju itu terjual, nggak ada lagi orang yang bisa dapetin baju itu. Jadi harus berantem. Itu rivalry. Kemudian excludable atau non-excludable, eksklusif apa enggak. Baju kita itu eksklusif kan. Kalau kita udah pakai, udah beli baju itu, orang lain tidak punya hak untuk pakai baju kita. Maka dia excludable. Nah, jalan tol gimana? Jalan tol masuk mana? Rivalry nggak? Rivalry, Pak.
Rivari. Iya, Karena ya karena jalan tol juga punya kapasitasnya. Kalau misalkan banyak yang pakai nah, pada waktu berbarengan ya akan macet juga. Rivari kalau Harus membayar bukan Kak? kondisinya itu lain, itu excludable membayarnya itu. Kalau hanya orang yang membayar yang bisa menikmati jalan tol itu masuknya bukan Rivari, tapi ke yang excludability-nya. Eksklusif jalan tol hanya bisa dinikmati sama yang bayar. Hanya yang bayar saja yang bisa menikmati jalan tol itu. Itu excludability. Jadi dia apa? Excludable, bukan non-excludable seperti jalan raya. Jalan raya ya nggak bayar, semua bisa itu. Tapi kalau yang soal tadi, yang pertama, Rivari, apakah dia non atau tidak non, tergantung jalan tolnya lagi macet apa enggak. Kalau lagi macet jam pulang kantor, dia Rivari. Tapi kalau jam 3 malam, non Rivari. Lancar kan? Nggak akan, tidak akan mengurangi, ya tidak akan mengurangi apa orang lain menikmati jalan tol itu. Nah, gitu. Masuknya mana? Nggak masuk dua-duanya. Dia masuk quasi public goods namanya. Public goods tapi quasi. Ya. Quasi itu apa? Agak-agak gitu. Agak-agak public goods. Public goods yang kita bayar. Makanya quasi public goods. Gitu. Ya. Oke, tentang ini gimana? Tentang bab 12. Nanti pertanyaan, kalau nggak ada kita tutup nih. Nggak ada, ya udah deh, tutup aja ya. Jangan lupa dikerjain PR-nya. Saya tagih minggu depan ketika ya mudah-mudahan bisa offline. Ya, semuanya selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat malam juga Pak.